Apakah ketika seseorang naik jabatan sebagai seorang pimpinan, otomatis dia menjadi seorang pemimpin? Jawabannya ternyata adalah tidak. Kenapa? Nah, ini gejala yang bisa kelihatan sebenarnya begini. Kadang-kadang ada orang yang sudah diangkat, dipromosikan, ya dapat meja baru, dapat gaji baru gitu ya. Tapi masih suka nggak yakin sama dirinya sendiri. Apakah saya sudah betul-betul menjadi pemimpin yang kemudian diikuti, disegani tim saya? Nah, kalau teman-teman ngerasa seperti ini wajar ya. Karena memang untuk naik level kepemimpinan itu menurut salah satu referensi yang sangat bagus, judulnya The Leadership Pipeline ya, yang nulis Ram Charan, Stephen Dotler dan kawan-kawan. Itu setidaknya kita butuh mengembangkan 3 hal. Jadi pertama-tama kita perlu mengembangkan work values yang berbeda. Apa itu work values? Work values adalah apa yang kita anggap penting dalam pekerjaan. Pada saat kita masih menjadi individual kontributor, tentu saja yang kita anggap penting adalah bagaimana cara saya bisa kompeten dan diandalkan untuk menjalankan tugas-tugas saya. Itu yang biasanya bikin kita dipromosi karena kita sangat andal dalam pekerjaan kita. Tapi begitu kita menjadi pemimpin, maka yang kita anggap penting harusnya adalah bagaimana tim saya mampu mengerjakan tugas-tugas mereka di bawah arahan saya tentu saja. Nah, ini tentu saja menghendaki cara kerja yang berbeda. Nah, implikasinya yang kedua, implikasinya yang mesti kita upgrade adalah time application. Gimana cara kita menggunakan waktu kita mesti beda. Nah, seringkali orang sudah jadi leader, tapi waktunya 80% masih dipakai buat mengerjakan technical skill yang sebenarnya udah bukan pekerjaan mereka lagi. Tapi gimana? Kan kalau nggak saya kerjain nggak kelar. Disitulah pentingnya. Harusnya porsi kita lebih banyak sekarang mengembangkan tim kita, mendelegasikan tugas-tugas secara optimal kepada mereka, supaya mereka yang bisa mengerjakan hal itu. Nah, tentu saja untuk bisa menjalankan peran-peran seperti ini butuh upgrade yang ketiga, yaitu upgrade yang namanya skill. Nah, skill apa saja? Ya, skill mendelegasikan tugas, skill coaching, skill mentoring, skill PDCA, skill memberikan feedback, termasuk skill akhirnya nanti memberikan penilaian karya. Ini adalah skill yang belum tentu dikuasai pada saat kita sebagai staff. Sekarang kita mesti belajar. Nah, yang lebih bahaya adalah orang tuh kadang-kadang udah tahu 3 hal ini, tapi nggak dijalanin. Kenapa? Karena skill kadang-kadang dipelajari secara teori gampang, tapi menjadikan itu bagian dari work values kita yang nggak mudah. Maka pergeseran utama ya dalam kepemimpinan adalah pergeseran untuk mengubah diri kita dari seorang pelaksana menjadi seorang yang mengembangkan orang lain. Dengan kata lain, seorang leader perlu menjadi seorang teacher.